terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Ya, kami akan terus update perkembangan terkini bencana di Pulau Sumatera, pemirsa, dan mengetahui situasi terkini. Kami terhubung dengan Indra Setiabudi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Indra, seperti apa perkembangan informasi terkini di sana? Silakan. Baik, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk update situasi terkini khusus di wilayah Sumatera Barat, tempat kami melaporkan saat ini untuk total daripada korban jiwa terkait banjir bandang yang menerpa di beberapa wilayah di Sumatera Barat ini terus meningkat, Yudi. Adapun juga untuk terkait jumlah hingga sampai saat ini kalau kita membandingkan dengan kemarin ini 160 lebih, namun hingga update terkini ini menjadi 196 korban meninggal dunia. Adapun memang untuk terkait Sumatera Barat, ini ada beberapa kabupaten, namun yang paling menjadi perhatian adalah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang mana memang Kabupaten Agam sendiri ini berdampak sangat besar sekali. Adapun juga korban jiwa untuk terkait Kabupaten Agam saja, ini setidaknya sebanyak 132 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 71 orang masih dalam pencarian oleh tim SAR. Adapun memang wilayah ini memang sangat terdampak sekali, Yudi, dan memang untuk terkait listrik ini sudah mulai menyala di kawasan tempat kami melaporkan. Ini ada di Kecamatan Palembayan. Untuk masuk dalam Kabupaten Agam sendiri, ini Kecamatan Palembayan Agam, Sumatera Barat ini mencatat sebanyak 1.511 orang ini terpaksa harus mengungsi. Lantaran memang rumah mereka ini hancur ataupun tertimbun lumpur yang sangat tinggi sekali, Yudi, sehingga mereka diharuskan untuk mengungsi. Yang mana untuk pengungsian untuk di Kecamatan Palembayan sendiri ini ada 8 titik posko. Salah satunya ini ada di SDN 05 Kalipasak, Palembayan Agam, Sumatera Barat, yang mana memang terkait logistik ini, Yudi, kami memantau secara langsung beberapa posko di tempat kami melaporkan di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini sudah terpenuhi semua terkait makanan, logistik maupun juga makan sehari-hari maupun juga pakaian-pakaian. Ini mereka sudah bisa dinikmati ataupun dirasakan secara langsung, yang mana ini sumbernya dari pemerintah maupun juga warga-warga yang ingin berbagi begitu, sehingga memang untuk terkait kebutuhan makanan maupun juga ini sudah terakomodir semuanya. Adapun juga memang untuk terkait daerah-daerah terisolir ini, Yudi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa memang tim SAR maupun juga BNPB bekerja sama dengan pihak terkait TNI Polri ini terus melakukan pendistribusian melalui udara, lantaran untuk di wilayah Sumatera Barat sendiri ini masih banyak sekali infrastruktur maupun jalan maupun jembatan yang tidak bisa dilewati oleh darat, sehingga mereka harus melakukan penerbangan ini helikopter melalui di Bandara Udara Sultan Syahrir. Ini setiap harinya mengerahkan 3 helikopter guna untuk mencakupi pendistribusian maupun makanan maupun juga kebutuhan-kebutuhan lainnya bagi masyarakat yang terdampak. Adapun juga memang ini dilakukan untuk pendistribusian sendiri ini dilakukan pada pukul 8 pagi hingga berakhir pada pukul 15 ataupun 3 sore hari tadi. Dan mengingat memang ini langkah tersebut adalah mengupayakan pendistribusian makanan ini bisa cepat ataupun juga bisa tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dan untuk terkait ini, Yudi, dapat kami informasikan bahwa untuk esok hari, Yudi, dapat kami informasikan bahwa akan ada rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan tiba di Kecamatan Palembayan ini pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan akan tiba di lokasi bencana tempat kami melaporkan ini pada pukul 8 esok hari. Dan nantinya Gibran, Wakil Presiden ini akan menuju balik lagi pada pukul 10 ini. Nantinya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka akan menuju langsung ke Batangboru, Tapanuli Selatan di Sumatera Utara. Dan memang untuk terkait situasi terkini, PLN sudah kembali nyala, dan untuk sinyal ini sebagian sudah mulai ada, dikarenakan memang beberapa seminggu ini tidak ada sinyal maupun juga listrik. Namun hingga sampai saat ini pemerintah terus berupaya untuk terkait PLN maupun juga air bersih ini masih terus diupayakan guna untuk memaksimalkan bagi para pengungsi yang ada selama di posko-posko di dalam pasca terjadinya banjir bandang yang melanda di wilayah di Sumatera Barat khususnya pada beberapa hari lalu. Demikian, kembali ke Anda, Yudi. Baik, tadi disampaikan bahwa besok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan datang ke Kabupaten Agam, ya. Semoga saja kedatangan Wakil Presiden ini bisa menembus
titik-titik terisolir dan juga masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan segera mendapatkan bantuan dari pemerintah. Terima kasih Indra sudah melaporkan dan selamat bertugas kembali. Informasi Anda tentu membantu untuk bisa menolong para warga yang menjadi korban bencana. Selamat malam. Pemirsa, kita lanjut. Niat menyalurkan bantuan bagi korban banjir justru berujung sia-sia. Karena bantuan beras untuk korban banjir di Kabupaten Tapanuli Utara malah berserakan dan rusak setelah dijatuhkan dari atas helikopter. Tidak ada manfaatnya. Bapak perhati kalau Bapak berhasil ini, Pak. Cuma dijatuhkan dari atas, dari pesawat. Ini Pak, caranya menjatuhkan. Tidak ada buktinya. Salah seorang korban banjir yang diduga dari desa Manalu Purba, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara ini mengungkapkan rasa kecewanya setelah melihat bantuannya rusak. Awalnya mereka berkumpul di lapangan untuk menunggu helikopter membawa logistik. Ternyata helikopter pembawa bantuan tidak mendarat. Beras dan mie instan justru dijatuhkan satu persatu ke darat. Hasilnya, bungkusan bantuan hancur saat menyentuh tanah. Warga terpaksa memungut butiran beras yang ternyata sudah tidak layak lagi dikonsumsi. Ketua Posko Darurat Bencana Alam Provinsi Sumatera Utara, Basarin Yunus Tanjung, mengatakan kegagalan distribusi logistik dari udara karena sulitnya akses menuju lokasi. Pihak Pemprov Sumut berjanji akan mengevaluasi proses penyaluran bantuan agar bisa diterima dalam kondisi baik serta layak. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, tentu mungkin evaluasi lagi ya, menurunkan bantuan dari udara, apakah akan menjaga kualitas bantuannya tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pemirsa ini juga akan terus mengevaluasi cara pemberian bantuan untuk para pengungsi banjir longsor ke Sumatera. Dan ke depan pemberian bantuan harus lebih baik, termasuk mengatur ketinggian heli pemberi bantuan supaya bantuannya tidak rusak. Memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan siling, atau kemudian membungkus dengan lebih kuat dan tingkat ketinggiannya pun kita turunkan untuk supaya logistik yang disalurkan lewat airdrop tetap. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menekankan agar dalam distribusi bantuan harus mengedepankan keamanan personil dan juga alutsista TNI. Kemarin dalam pemberian bantuan, memang saya tekankan kepada prajurit TNI untuk tetap menjaga keamanan personil dan alutsista, yaitu pesawat yang digunakan. Karena di Padang ada personil TNI, tiga personil, dua dari POM, satu Babinsa. Pada saat membantu penanganan bencana terbawa arus, beberapa hari ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sehingga saya tekankan bahwa dalam penanganan perbantuan agar tetap menjaga keamanan personil dan alutsista yang digunakan. Nah, pada saat kemarin heli mau mendarat, di situ ada kabel, sehingga diputuskan oleh pilot barang itu tetap di drop, walaupun mungkin ada beberapa beras yang tercecer, tapi daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di drop dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Terima kasih.